Oke, ini adalah teknik welding ya. Jadi teknik welding, bagaimana cara kita memulanya ya. Kita menghidupkan apinya. Jadi di ujung sini eh, ada elektroda yang diumpankan masuk ke sini, ini akan menghasilkan arc ya. Kemudian eh, akan menghasilkan shielding gas dari sini ya, ini yang FCAWG yang tentu gunnya ada nozzle untuk gas. Lalu kita jalankan aja seperti biasa. Kita tekan ininya triggernya, nanti akan jalan si kawat lasnya ini sini. Oke. Kemudian ini adalah slacknya yang di warna hitam ini, slacknya yang terbentuk. Ini akan melindungi. Lalu yang di dalam sini adalah weld metal. Ya, ini weld poolnya. Oke. Jadi bagaimana merestart weld bednya? Ya. Jadi kita bisa merestart weld pack-nya dengan cara backstep ya, backstep ke whirlpool-nya yang terakhir tadi. Jadi kita balikan ke whirlpool-nya lalu maju lagi. Nah ini uh, keluarnya elektroda ya dari welding gun. Kalau keluarnya terlalu pendek ya, terlalu pendek, nanti akhirnya nggak stabil ya, karena akhirnya itu kan harus ini ya, panjangnya sama kan. Jadi kalau terlalu jauh antara elektrodanya dengan benda kerja ya, ini di sini stick out itu jaraknya. Kalau terlalu jauh jarak ini akhirnya tidak stabil, lalu akan lebih banyak spatter dan penetrasinya akan berkurang. Jadi dikhawatirkan nggak menyatu sempurna. Tapi kalau terlalu panjang, ya, terlalu dekat, aknya akan berlebihan ya. Ya karena kan tadi aknya panjangnya tetap kan. Lalu akan terjadi premature melting. Jadi meltingnya itu tidak baik karena terlalu cepat ya melelehnya. Nah, jadi dia nggak merata melelehannya. Oke, kemudian ini akan menyebabkan porosity ya. Ini akan menyebabkan porosity atau berpori, berlubang-lubang di weld metalnya. Nah, kalau terminationnya, jadi kita tarik ke sebelah sini, ya, berhenti sebentar, lalu backstep. Ya, bisa seperti itu. Dan setelah itu kita lepaskan gun triggernya, pelatuknya ya, dilepaskan. Lalu gunnya dijauhkan dari benda kerja segera setelah arcnya mati. Ya, tapi jangan sampai crater atau whirlpoolnya itu terlalu besar, nanti akan menghasilkan cracking. Dan ini teknik mengenai sudutnya ya. Ada secara umum ada 3 ya, ada backhand, ada perpendicular atau tegak lurus, dan ada forehand. Nah, jadi bedanya apa sih? Perhatikan gambar ini, lihat welding direction. Ya, welding direction itu arah travelnya. Kalau backhand berarti mundur ya, mundur. Kita arahkan eh, elektrodanya ke belakang arah travelnya. Sementara kalau perpendicular tegak lurus ya cenderung 90 derajat, tapi kalau forehand maju ya, seperti ini. Jadi kalau forehand kita mengarahkan elektrodanya ke arah depan seperti itu. Nah, sudutnya tergantung materialnya. Kalau sudutnya rendah itu cocok untuk material yang tipis. Ya, kalau material-material yang tebal, bolehlah gunakan sudut yang tinggi seperti ini. Ya, tapi kalau yang tipis, sebaiknya jangan menggunakan sudut yang rendah seperti ini karena akan kalau yang tipis sebaiknya gunakan sudutnya rendah. Karena kalau kita berikan sudut yang tinggi seperti ini akan terjadi burn through ya, bolong. Las-lasannya bolong. Oke. Sudut backhand ini itu
kita bisa gunakan untuk pengelasan flat dan horizontal. Kalau forehand itu cocoknya untuk yang vertikal seperti ini. Nah, jadi maju ke atas ya, majunya ke atas itu akan menghasilkan bed yang tertumpuk di bawah sini. Ya, ini akan distabilkan juga oleh gravitasi. Nah, kalau perpendicular itu baiknya untuk overhead biasanya, karena itu kan menghasilkan visibilitas ya yang lebih baik. Jadi kita kelihatan tuh, walaupun kelihatan. Ya, ini perhatikan bentuk bednya. Ini yang forehand. Kalau forehand tuh biasanya memang lebih kecil, lebih tipis ya. Nah, ini ada spatter ke sini kan? Ada spatter. Ini juga kekurangan kalau kita menggunakan forehand untuk flat ya. Kalau flat yang horizontal kita gunakan yang forehand. Nanti ada spatter ke depan. Nah, spatter ke depan ini kalau kita lanjutkan, nanti ya spatternya ini akan terperangkap ya. Akan terperangkap dalam las-lasan. Itu tidak baik. Nah, makanya kalau untuk yang flat kita gunakannya yang backhand seperti ini. Ya, jadi nanti si spatternya atau segala macam percikannya lah itu akan paling tidak jatuhnya di atas slag ya. Kan slag itu nanti dibuang kan, jadi akan terlindungi sendiri. Seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan kalau forehand. Kalau forehand itu kita bisa melihat sambungannya lebih baik ya, karena di depan sambungannya. Kemudian kita bisa mengatur ini penambahan elektrodanya, dan ini penetrasinya akan lebih akan lebih rendah penetrasinya. Sementara kekurangannya akan lebih ini ya, thin, akan lebih tipis. Seperti yang kita lihat tadi pada gambar sebelumnya. Nah, kalau tipis itu reinforcement-nya akan lebih lemah ya. Jadi sambungannya nggak begitu kuat karena kita bisa mengatakan bahwa sambungannya tuh di permukaan aja, cenderung di permukaan gitu, nggak begitu sampai ke dalam. Nah, welding speed-nya ini akan cepat ya, biasanya akan cepat traverse-nya, sehingga nggak uniform ya, tidak uniform. Lalu nih ada slag inclusion ya, jadi ada slag yang terspatter ke depan, jadi kemudian ditutup oleh bed, ini akan menghasilkan slag inclusion. Dan juga ini banyak sekali spatternya, ini kekurangan dari forehand. Nah, ini saya lihat tadi, ini visibility-nya kelihatan jelas ya. Positionnya di sini kelihatan, ini joinnya kelihatan, arah las-lasannya ke depan ya, ke kanan. Ini tampilan dari atas. Nah, kalau backhand, kelebihan yang terlihat adalah weld bed di sini. Ya. Las-lasannya terlihat, tapi kita agak sulit melihat sambungannya, ya, karena tertutupi kan. Lalu traverse speed-nya lebih baik dan kedalaman fusionnya akan lebih bagus. Kurangannya, weld build up-nya bentuknya bisa convex ya. Convex itu apa ya? Cekung. Ya. Cekung atau cembung. Cembung maksudnya. Jadi bentuknya tuh bulat ke atas gitu. Nah, jadi kalau kita menghasilkan weld bed yang seperti itu, kita butuh banyak sekali penggerindaan ya untuk dibersihkan. Nah, kalau nggak begitu cembung, ya bisa menggunakan gerinda mungkin, tapi nggak begitu lama, atau menggunakan sikat kawat dan sebagainya lah. Oke. Sementara kalau tegak lurus perpendicular itu cocok sekali untuk machine and robotic welding. Jadi kita gunakan pengelasan oleh
robotik. Dan bed shape-nya akan seragam. Nah, tapi kekurangannya itu agak sukar digunakan karena visibility-nya terbatas dan ada banyak wear spatter. Oke, terakhir ini adalah troubleshooting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada mesin atau pada proses FCAW ya. Misalnya gun nozzle arc to work. Jadi tidak bekerjanya gun nozzle arc ya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya wear spatter muncul atau tertumpuk di nozzle ya. Jadi tidak terhasilkan arc-nya gara-gara ada disumbat oleh wear spatter. Atau kontak tube-nya bengkok dan menyentuh nozzle. Nah, silakan nanti diperhatikan baik-baik kira-kira permasalahan apa yang dapat muncul dalam proses FCAW. Demikian materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya.